6 tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat TKN, dan pendekatan politik sendik dan juga pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rejim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam aspek termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu jantan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejaksaan dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan
Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruang Aspirasi, tempat di mana kita berkumpul secara sehat, berpikir jernih, dan yang paling penting berani menyuarakan apa yang selama ini tersumbat di dalam hati masyarakat. Beberapa hari yang terakhir ini, jagat media sosial kita benar-benar diguncang oleh sebuah rekaman video yang sangat viral. Sebuah rekaman yang memperlihatkan gelombang massa yang luar biasa besar, bergerak serentak dengan tensi yang begitu tinggi. Bukan sekedar orasi biasa di depan gedung pemerintahan. Kali ini kabarnya yang beredar jauh lebih menghentak. Dikabarkan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil merengset masuk, bahkan hingga merobohkan pagar yang diduga kuat merupakan akses menuju kediaman atau area bunker milik mantan Presiden Joko Widodo di Solo. Melihat visual pagar yang dirobohkan dan teriakan histeris massa yang menuntut keadilan, tentu memicu sejuta pertanyaan di kepala kita. Apakah kejadian ini benar-benar mencerminkan kemarahan rakyat yang sudah berada di puncaknya? Ataukah apakah ini sebuah dinamika politik baru yang sengaja diledakkan? Mengapa masyarakat tampak begitu geram hingga melakukan tindakan sejauh ini? Tetap di Ruang Aspirasi, karena hari ini kita akan membedah secara tuntas helai demi helai fakta di balik aksi ini dan apa saja 6 tuntutan besar yang mereka bawa. Teman-teman sekalian, sebuah gerakan massa yang masif ini tidak akan pernah lahir tanpa adanya pemantik yang kuat. Jika kita telaah video yang beredar, aliansi ini ternyata membawa 6 tuntutan utama yang ditunjukkan langsung kepada pemerintah pusat dan aparat penegak hukum. Ya, mari kita bahas tuntutan yang paling krusial. Tuntutan pertama, mereka mendesak dengan sangat keras agar lembaga penegak hukum mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, hingga Polri segera menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi beserta beberapa jajaran menteri di masa yang terindikasi melakukan praktik KKN. Massa menilai bahwa selama 2 periode kepemimpinan lalu ada banyak kebijakan, undang-undang, serta proyek besar APBN yang lahir secara sepihak, syarat kepentingan oligarki dan minim musyawarah publik. Lalu kita masuk ke tuntutan berikutnya, di mana massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas membersihkan atau mereshuffle kabinetnya yang saat ini dari menteri-menteri warisan masa lalu yang dianggap bermasalah atau masuk dalam lingkaran faksi tertentu. Disinilah ada kekhawatiran besar dari masyarakat bahwa jalannya pemerintahan baru saat ini masih tersandra oleh bayang-bayang rezim lama, sehingga misi pemberantasan korupsi terkesan berjalan di tempat. Tidak berhenti di situ, isu infrastruktur dari utang negara juga menjadi sasaran tembak. Massa menuntut adanya audit investigatif menyeluruh oleh BPK dan DPR terhadap proyek-proyek raksasa yang menelan biaya fantastis, seperti pembangunan IKN, kereta cepat Jakarta-Bandung, hingga berbagai proyek strategis nasional lainnya. Mereka mempertanyakan apakah proyek-proyek ini benar-benar untuk kesejahteraan rakyat atau justru menjadi ladang basa yang merugikan keuangan negara. Inilah mengapa narasi seputar pembongkaran bunker yang dituduh menyimpan aset tertentu menjadi begitu liar dan diperbincangkan di media sosial. Nah, teman-teman, esensi dari channel Ruang Aspirasi adalah mendengarkan suara kalian. Ketika video aksi demo ini mencuat ke publik, kolom komentar langsung diserbu oleh ribuan opini masyarakat yang sudah tidak terbendung lagi. Ya, mari kita ulas beberapa aspirasi jujur dari saudara-saudara kita di dunia maya. Pertama, ada komentar dari akun bernama Gisui. Beliau menuliskan doa, "Ya Allah, turunkanlah orang-orang yang menginginkan kejujuran untuk melawan kebohongan. Korupsi sudah menggurita, semangat untuk rakyat yang sehat akal pemikirannya." Dari komentar ini, kita bisa melihat ada rasa lelah yang luar biasa dari masyarakat bawah yang merindukan transparansi. Lalu ada dari Mama Hendra yang menyatakan dengan tegas, "Samut pejabat yang korup harus diproses hukum, bila perlu dipenjarakan. Ayo siap mendukung menegakkan keadilan." Respon seperti ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi peduli pada latar belakang atau jabatan seseorang. Jika bersalah, hukum harus tegak lurus. Dan bahkan dukungan moral ini tidak hanya datang dari satu wilayah saja. Netizen dari berbagai penjuru daerah, mulai dari Lampung hingga Situbondo, Jawa Timur, berbondong-bondong memberikan semangat kepada para demonstran di lapangan.
Mereka merasa suara para pendemo telah mewakili jeritan hati jutaan rakyat kecil yang selama ini merasa terhimpit secara ekonomi dan sosial. Masyarakat hari ini sudah semakin cerdas. Mari kita dan mereka tidak bisa lagi disuapi oleh narasi-narasi manis di media. Ketiga penegak hukum dirasa tebang pilih atau membisu, maka pengadilan rakyat lewat opini publik dan saksi damai seperti inilah yang akhirnya berbicara. Nah, teman-teman yang budiman, apa yang bisa kita petik dari peristiwa besar hari ini? Nah, gelombang aksi massa dari riuhnya komentar publik di media sosial adalah alarm keras bagi sistem demokrasi kita. Ini adalah bukti sahih bahwa ruang aspirasi tidak boleh mati, dan suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Namun, di tengah panasnya situasi ini, kita sebagai masyarakat yang cerdas tentu harus tetap bijak. Kita menuntut keadilan, kita mendukung transparansi, dan kita berdiri bersama kebenaran. Tetapi kita juga harus menjaga agar perjuangan moral ini tidak dinodai oleh tindakan-tindakan anarkis yang merugikan atau disusupi oleh hoaks yang sengaja memecah belah bangsa. Kita ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu demi masa depan anak cucu kita kelak nanti. Sekarang giliran kalian yang berbicara. Bagaimana pandangan objektif kalian melihat fenomena aksi besar-besaran ini? Apakah kalian sepakat dengan tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh aliansi masyarakat tersebut? Atau menurut kalian, adakah cara lain yang lebih tepat untuk menyelesaikan polemik kebangsaan ini? Nah, mari kita diskusikan bersama secara sehat, sopan, dan cerdas di dalam kolom komentar di bawah. Ruangan ini terbuka lebar untuk setiap aspirasi kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini agar semakin banyak masyarakat yang melek informasi. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel Ruang Aspirasi agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan tajam berikutnya. Terima kasih sudah menonton, tetap kritis, tetap kawal keadilan, dan jaga persatuan. Saya pamit, salam NKRI, harga mati.